Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Wongso Dirjan. Selamat berjumpa kembali bersama saya TPG Diah Pramanasari. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Dan semoga renungan ini menolong kepada setiap kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di tengah kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Sebagai nats yang akan kita renungkan diambil dari ayatnya yang ke-8, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema yang akan kita gumuli bersama-sama adalah kekuatan untuk bertahan hidup. Ketika anak saya masih berumur 3 tahun, dia dibelikan balon yang berbentuk boneka panda. Kala itu balon bersosok boneka ini tingginya masih setinggi Dio. Dan boneka ini menampilkan wajah yang tersenyum. Awalnya dia takut untuk mendekat, bahkan untuk memegang, dia sangat takut. Lalu ayahnya mengajari dia untuk memeluk boneka itu. Perlahan-lahan ayahnya mencoba meninju boneka ini supaya diikuti oleh si Dio. Lalu karena dia mulai merasa tertarik, dia mendekat kepada boneka plastik ini. Dia meninju boneka itu sekeras mungkin sampai boneka itu roboh. Dia teruju, dia terus pukul. Tapi sekeras apapun pukulan Dio, boneka itu akan selalu berdiri kembali. Dipukul, oleng begitu, lalu boneka ini tegak berdiri kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa ya rahasianya? Ya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mempunyai gambaran, atau mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang anaknya atau cucunya pernah memiliki boneka seperti itu ya. Beberapa diisi pasir di bagian bawah. Namun kalau yang punya Dio ini ada pemberat yang berbahan timah di bagian dasar yang membuat boneka itu selalu tegak kembali ketika dia dipukul atau ketika dia digoyangkan begitu. Nah, prinsip yang sama juga
kita bisa lihat pada kapal layar, prinsip beroperasinya. Pemberat timah pada lambung kapal menjadi sangat menjaga supaya kapal ini tetap seimbang, supaya kapal ini tetap tegak ketika angin kencang melanda dia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, halnya dengan kehidupan orang percaya pada Kristus. Kekuatan kita untuk bertahan di tengah terjangan badai hidup tidak terletak dalam diri kita, tetapi berasal dari Allah yang berdiam di dalam diri kita. Kita tidak terbebas dari pukulan-pukulan yang dilontarkan oleh kehidupan ini maupun dari badai yang sudah pasti mengancam stabilitas hidup kita. Namun, dengan keyakinan penuh dalam kuasa-Nya untuk menopang kita, kita dapat berkata sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bersama dengan banyak pribadi yang telah mengalami lika-liku kehidupan yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, marilah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, kita menghayati kebenaran bahwa cukuplah kasih karunia Allah. Dan dalam kelemahan kita lah kuasa-Nya sempurna. Dan itulah yang akan menopang jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama meyakinkan diri kita bahwa kuasa Allah di dalam diri kita jauh lebih besar daripada tekanan yang datang dari masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Semoga perenungan singkat ini menolong kita untuk kembali mengingat akan kebesaran kuasa Tuhan di tengah persoalan-persoalan kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk tarikan nafas yang masih Tuhan berikan. Sehingga kami yakin inilah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Saat ini Bapa, berikan kepada kami kasih karunia untuk tetap dapat mempercayai kuasa-Mu, supaya kami mampu bertahan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, tantangan demi tantangan hidup ini. Tolonglah kami untuk kami tetap dapat menghayati bahwa sekalipun saat ini kami merasakan begitu tertekan dengan keadaan ini, namun kuasa Tuhan akan menolong kami. Sekalipun saat ini kami merasakan kehilangan akal, kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan yang membuat kami mulai bosan, membuat kami menjadi putus asa. Tapi Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu menolong dan memampukan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bapa, kami menyerahkan setiap beban pergumulan hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sebab inilah Tuhan yang menguatkan iman percaya kami kepadamu, kepada Allah yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan, Allah yang menopang hidup kami berdoa, memohon dan mengucap syukur.